Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jus Kakak Media kembali menjumpai Anda dengan menyajikan informasi serta liputan menarik yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi. Bersama saya Kifaiza dan kru yang bertugas, inilah Jus Kakak Media selengkapnya. Pemirsa, berita pertama kali ini hadir mengenai program studi komunikasi dan penyiaran Islam UIN Syekh Wasil Kota Kediri. Gelar acara Salam Komunikasi 2025. Acara ini bertempat di Villa Satai Syariah Kabupaten Batu Malang yang diselenggarakan pada 11 sampai 12 Oktober 2025. Dalam rangka menyambut mahasiswa baru, program studi komunikasi dan penyiaran Islam gelar acara Salam Komunikasi dengan judul Salkom Selawe berlangsung pada 11 hingga 12 Oktober 2025. Acara Salkom tahun ini diikuti oleh seluruh mahasiswa KPI dengan sangat antusias. Tidak hanya itu, dalam acara Salkom 2025 kali ini mengangkat tema kebudayaan dengan menghadirkan narasumber yang sangat inspiratif. Melalui acara ini, diharapkan mahasiswa mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, mengembangkan minat dan bakat, sekaligus membawa prestasi yang dapat mengharumkan nama UIN Syekh Wasil Kediri di tingkat nasional maupun internasional. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, inspirasi pita merah putih antar kadian alumnus UIN Syekh Wasil Kediri menangi sayembara logo sekolah Garuda. Dian Rizkianto, seorang alumnus program studi ekonomi syariah UIN Syekh Wasil Kediri, berhasil menorehkan prestasi gemilang. Karya desain logonya berhasil mencuri perhatian Dewan Juri dalam sayembara logo SMA Unggul Garuda, sebuah kompetisi bergengsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Berbalut warna merah dan putih, logo karya Dian secara resmi ditetapkan sebagai identitas visual SMA Unggul Garuda oleh Ditjen Saintek. Dewan Juri menilai bahwa karya Dian secara filosofis mampu melambangkan pendidikan dan karakter bangsa ke dalam bentuk visual yang kuat dan penuh makna. Dalam wawancara via telepon pada tanggal 13 Oktober 2025, Dian mengungkapkan inspirasi di balik desainnya. Ia bercerita bahwa idenya datang dari bentuk pita berwarna merah putih yang menjulang ke atas. Baik pemirsa, berita selanjutnya mengenai UIN Syekh Wasil Kediri kembali memperkuat sinergi dengan lembaga strategis. Pada Kamis 9 Oktober 2025, UIN Syekh Wasil menggelar studium general sekaligus menandatangani MOU dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia di Aula Rektorat. Acara penting ini dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci, termasuk Rektor UIN Syekh Wasil Kediri, Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar, dan Ketua Badan Pelaksana Harian DSN MUI Hasanuddin. Dalam sesi studium general, Hasanuddin mengupas tuntas mengenai fatwa dan peran DSN MUI dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Sementara itu, Azharuddin Latif dari Basarnas MUI memperkenalkan peran lembaga arbitrase syariah tersebut dalam praktik penyelesaian sengketa keuangan syariah. Ketua Umum MU, KH Anwar Iskandar, berharap kerjasama ini dapat memberikan manfaat nyata, khususnya bagi sivitas akademika UIN Syekh Wasil Kediri, agar DSN dapat melindungi umat dalam kegiatan perekonomian sesuai prinsip syariah. Beliau juga menyampaikan pesan penting kepada mahasiswa Fakultas Syariah untuk bersemangat menuntut ilmu, baik melalui perkuliahan maupun pesantren, agar kelak mampu mengikuti jejak para tokoh besar di lembaga pemerintahan. Rektor UIN Syekh Wasil Kediri, Wahidul Anam,
menyambut baik kesepakatan ini. Melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama atau PKS, Rektor berharap kolaborasi dalam bidang hukum ini dapat terus berlanjut, membawa UIN Syekh Wasil Kediri berkiprah di tingkat lokal dan internasional. Berita selanjutnya, pemirsa, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Syekh Wasil Kediri kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan akademik yang inklusif. Pada Kamis 9 Oktober 2025, LPPM menyelenggarakan kegiatan pengembangan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan yang membahas praktik baik untuk mewujudkan ruang aman bagi seluruh warga kampus. Mengangkat tema, memutuskan stigma, merangkul setara, praktik terbaik untuk mewujudkan ruang aman bagi semua warga kampus. Acara ini menghadirkan narasumber utama, Imam Nahii, yang merupakan komisioner Komnas Perempuan periode 2014-2024. Ketua LPPM, Taufik Al-Amin, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memastikan kampus tidak hanya menerbitkan regulasi, tetapi juga menunjukkan implementasi nyata melalui sikap saling menghargai dan tersistem. Ia menekankan perlunya komitmen pemimpin, aturan inklusif, dan edukasi yang terus-menerus untuk menjamin tidak ada diskriminasi. Wakil Rektor 3, M. Dimyati Huda, turut hadir dan menekankan pentingnya peran Pusat Studi Gender dan Anak atau PSGA, serta menegaskan bahwa implementasi ruang aman harus diaplikasikan dalam keseharian kampus, bukan hanya sebatas jargon. Imam Nahii sebagai inisiator pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi, menutup diskusi dengan menegaskan pentingnya membangun kesadaran di lingkungan kampus. Terima kasih pemirsa. Untuk menutup perjumpaan kita kali ini, ada rekomendasi buku self-improvement dengan judul Menjadi Diri Sendiri. Pemirsa, kali ini saya Sinta Nadia akan merekomendasikan buku berjudul Menjadi Diri Sendiri. Buku ini ditulis oleh motivator sekaligus psikolog tenar di Timur Tengah. Buku ini secara ilmiah akan membantu, memandu, menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat hidup bahagia dan sukses menurut versi diri kita sendiri. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Nantikan informasi selanjutnya hanya di News KK Media, Media Kampus UIN Syekh Wasil. Saya Eki Faiza beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.